Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Jepang jika diperkuat Jairo Riedewald, Mauro Zijlstra dan Kevin Dix, siap bersaing. Sedikit update untuk Kevin Dix kan udah diserahin nih. Nah, Pak Menpora bilang tadi mau langsung dikebut. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan bisa kita kebut secepatnya, bisa mengejar target yang diharapkan. Sekjen PSSI kasih kabar terbaru mengenai proses naturalisasi Kevin Dix, secepatnya kejar target. Bikin heboh ASEAN. Martin Paes penuhi syarat bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Jepang jika diperkuat Jairo Riedewald, Mauro Zijlstra dan Kevin Dix, siap bersaing. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Jairo Riedewald, Mauro Zijlstra dan Kevin Dix akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia versus Jepang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi laga mahasulit kontra Jepang, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 3 pemain keturunan sekaligus. Selain Kevin Dix, 2 nama lain adalah Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Mauro Zijlstra, FC Volendam U21. Info salaman Kevin Dix dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan 2 nama lainnya, yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald, kata pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Senin, 21 Oktober 2024. Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Dix yang baru datang dan mungkin yang 2 lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya, lanjut Bung Harpa. Belum diketahui secara pasti kapan 3 nama di atas akan menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI. Harapannya berkas naturalisasi 3 nama di atas cepat diproses layaknya Kelvin Verdong, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang kelar kurang dari sebulan. Jika 3 nama di atas bergabung sebelum melawan Jepang, formasi apa yang akan diterapkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong? Pelatih 54 tahun ini tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Mees Hilgers, Jai Itzes dan Rizky Ridho. Untuk wingback kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Sementara untuk duet gelandang sentral ada Tom Haye dan Jairo Riedewald. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Ragnar Oratmangoen akan bertugas sebagai winger kanan, Rafael Struijk, winger kiri, dan Mauro Zijlstra, penyerang tengah. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia versus Jepang jika diperkuat Jairo Riedewald, Mauro Zijlstra dan Kevin Dix. 3-4-3 Martin Paes, Mees Hilgers, Jai Itzes, Rizky Ridho, Kevin Dix, Tom Haye, Jairo Riedewald, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Mauro Zijlstra. Sekjen PSSI kasih kabar terbaru mengenai proses naturalisasi Kevin Dix, secepatnya kejar target. Sudah sepekan sejak Kevin Dix bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Gesture itu merupakan ciri khas dari Erick ketika akan memulai proses naturalisasi pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memberikan kabar terkini mengenai proses naturalisasi Kevin Dix. Menurut Yunus, proses naturalisasi itu berjalan lancar.
Meski saat ini sedang terjadi proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo beralih ke Prabowo Subianto, Yunus Nusi berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa terus berlanjut. Pemain keturunan Belanda itu pun diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia. Tadi kami menjalani komunikasi dengan Menpora, ini yang sedang kami usahakan. Kabinet baru hari ini dilantik, mudah-mudahan besok sudah dalam proses administrasi, ungkap Yunus Nusi di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. PSSI memang seperti dikejar waktu. Mereka berusaha keras agar proses naturalisasi Kevin Dix bisa segera selesai. Sebab, timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 November nanti. Kevin Dix diharapkan bisa memperkuat tim Garuda pada 2 laga itu. Kita berdoa saja mudah-mudahan bisa kami kebut secepatnya bisa mengejar target yang diharapkan, tegas Yunus Nusi. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996. Ia punya darah Indonesia tepatnya Maluku dari kakek dan neneknya. Sepanjang karirnya, Kevin Dix pernah memperkuat banyak klub besar. Mulai dari Feyenoord, Fiorentina hingga di FC Copenhagen. Selain itu, Kevin Dix juga pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur hingga U21. Di skuad muda oranye itu, Dix pernah bermain 7 kali. Bikin heboh ASEAN. Martin Paes penuhi syarat bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Beberapa alasan membuat Martin Paes di atas kertas bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 5 Januari 2024. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di atas kertas, peluang Indonesia lolos dari fase grup sangat besar. Di Piala AFF 2024 sendiri, Shin Tae-yong dikabarkan hanya akan menggunakan pemain-pemain dari Liga 1. Pasalnya, pemain keturunan dan abroad mayoritas masih berkompetisi di klub masing-masing. Tapi kondisi berbeda ada pada Martin Paes. Ia berpeluang bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Musim reguler MLS 2024 sudah rampung pada 19 Oktober kemarin. Klub Paes, FC Dallas, gagal mendapat tiket ke babak playoff. FC Dallas cuma finish di peringkat ke-11 klasemen wilayah barat dengan koleksi 41 poin. Karena sudah tidak ada kompetisi yang dijalani bersama klubnya, Paes bisa saja dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Martin Paes punya libur cukup panjang karena timnya gagal lolos ke playoff MLS 2024. Diketahui, MLS 2025 baru akan dimulai pada Februari 2025. Itu artinya Paes akan punya waktu istirahat lebih dari 3 bulan dan periodenya bertepatan dengan gelaran Piala AFF 2024. Untuk menjaga kondisi agar tetap berada di kompetisi, Paes bisa saja menawarkan diri untuk bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Ambisi PSSI untuk bisa meraih gelar juara Piala AFF 2024 bisa menjadi alasan kuat lain meminta Martin Paes ikut ambil bagian. Kualitas Paes di bawah Mistar bisa menjadi suntikan tenaga yang sangat besar buat lini pertahanan timnas Indonesia. Peluang untuk menjadi juara juga ikut meningkat dengan bertambahnya kekuatan Indonesia.